Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Jadi begini, Bu, saya mau berbagi praktek baik terkait implementasi on job learning. Ada dua yang ingin saya bagikan terkait kenali potensi dan kelola emosi yang mungkin nanti bisa ibu-ibu praktekkan di dalam kelas dengan siswa-siswinya. Tujuan dari bagi praktek baik terkait OJL supaya kita sebagai guru mampu membantu peserta didik mengenali potensi, minat, bakat, gaya belajar dan kepribadian siswa. Terus kemudian juga terampil dalam menerapkan bimbingan langsung untuk membantu peserta didik mengelola emosinya dan stres secara akademik. Ini kemarin saya sudah melakukan asesmen terhadap siswa dari 10 TSM 1 ya terkait gaya belajar. Visual itu 2,78%, auditori itu 0%. Kinestetiknya paling tinggi 38,89%. Kemudian muncul yang kombinasi ibu-ibu itu sebesar 58,33%. Nah, kombinasi ini terdiri dari dua gaya belajar bahkan lebih. Untuk kepribadian yang dominan itu 2,78, influence itu ada 5,55%, kombinasinya itu yang tinggi 77,78%. Yang di bagian penjurusan yang realistik itu ada 8,33%, konvensional 5,58%, dan kombinasinya yang paling banyak 5%. Nah, ini aplikasi yang saya gunakan, Ibu. Mungkin kalau ibu-ibu di sini ada yang bawa Android, jadi bisa langsung dipraktekkan. Ini bisa melalui aplikasi langsung dengan download atau melalui Google. Seperti ini kalau yang melalui Google, itu kita cukup ketik akupintar.id, akan muncul aplikasi Aku Pintar. Nah, nanti di bagian garis 3 ini di scroll ke bawah itu ada tes minat dan bakat. Ya, modelnya seperti ini, Ibu. Jadi siswa itu nanti tinggal memilih yang paling sesuai. Nanti kalau sudah selesai, nah ini bisa dilihat langsung hasilnya. Hasilnya ini yang kombinasi yang saya bilang tadi, auditori, kinestetik, kemudian yang dites kepribadian. Nah, ini hanya menyusun aja dari yang paling sesuai sampai yang paling tidak sesuai. Jadi tinggal digeser-geser. Kalau sudah selesai, dicek lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Terus kemudian tes penjurusan. Nanti ikut tes sekarang. Di situ pilih bahasa Indonesia. Nah, ini klik selesai. Nah, ini ada sosial, konvensional. Ini terkait penjurusan. Jadi lebih ke minat bakatnya anak itu apa. Ini kita pakai Aku Pintar. Nanti mungkin bisa diaplikasikan ke siswanya. Nah, ini ada tes kemampuan yang lainnya. Tapi dari sini Ibu ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin diketahui terkait Aku Pintar ini? Mudah nggih diaplikasikannya nggih. Bisa langsung dilihat di situ nih. Bisa langsung dilihat hasilnya, nggih. Tidak perlu download ya. Nggih, dan ini itu hasil-hasil dari anak. Terus ini kemarin sudah saya aplikasikan. Sekarang kita ke kelola emosi, ibu-ibu. Jadi kelola emosi itu kita menggunakan konsep sel. Ada self awareness itu yang pakai peta emosi, self management itu pakai roda pilihan. Saya mengajak anak memetakan emosinya. Jadi ada 6, ada excited, tender, happy, scared, angry, sama sad. Ini 6 emosional ini yang mewakili dari beberapa ekspresi emosi. Nah, kemarin anak-anak saya minta untuk bermain ekspresi melalui kantong ekspresi. Jadi saya membuat kantong ekspresi. Nah, di kantong ini terdiri beberapa emoji yang tadi sudah mewakili beberapa emosi tadi. Kemudian anak mengambil secara acak, kemudian seperti ini, mengambil secara acak, mengekspresikan, kemudian menempelkan atau mengelompokkan ke dalam emosi yang positif atau emosi negatif sambil dia belajar mengekspresikan emosi sesuai emoji yang dipegang itu tadi. Mengelompokkan atau memetakannya menggunakan kantong ekspresi ini. Sekarang roda pilihan, ibu-ibu, dimana roda pilihan ini bisa dipakai sebagai konsep jeda. Kalau anak-anak tersebut sedang emosi, cara mengelola emosinya bagaimana? Nah, di roda pilihan itu bisa menjadi patokan apakah mau memaafkan atau sharing atau bermain game. Jadi ini bisa jadi pilihan anak untuk menjeda biar emosinya itu tidak berdampak negatif. Saya kemarin menggunakan konsep tanya. Jadi tanya itu kalau T-nya itu terima, jadi tidak boleh menolak yang namanya emosi, terus kemudian diamati, terus kemudian nikmati, terus kemudian diyakini. Jadi kita harus membuat anak itu meyakini bahwa dia itu lebih kuat daripada emosinya, sehingga tidak bisa dikuasai oleh emosi itu sendiri. Terus kemudian aksi. Jadi setelah terkendali itu bisa melakukan tindakan atau respon secara positif. Ini kemarin yang saya gunakan adalah jurnal emosi 24 jam.
Jadi anak itu saya minta menuliskan emosinya, tapi secara berkelompok kemarin itu. Ini nanti mungkin bisa diterapkan secara personal atau individual. Jadi menuliskan emosinya selama 24 jam untuk memantau pagi hari sedang merasakan perasaan apa, siang apa, malam seperti apa gitu. Kemudian dia bisa memilih respon yang tepat menggunakan roda pilihan itu tadi. Kemudian refleksi, dan yang sebelah sana salah satu hasil dari kelompok anak-anak kemarin. Nah, ini yang mungkin lebih ditekankan juga, kita harus melihat empati anak seperti apa, mindfulness, compassion, sama critical inquiry-nya anak itu seperti apa. Jadi kita bisa menggunakan rumus EMC kuadrat ini. Sudah selesai presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih untuk materinya. Apakah terlihat benar-benar anak ini bakatnya Di situ diarahkan ke bakat yang lain. Di Aku Pintar ini sudah membantu kita untuk menganalisis bakatnya anak gitu, sebelum nanti anak mengambil jurusan saat nanti dia kuliah atau saat mau dia kerja gitu. Kalau yang sudah kemarin ketika dicek gimana bakatnya, ya Bu sesuai gitu. Oh berarti tinggal dikembangkan lagi. Ya, bagi anak yang belum mengetahui bakatnya itu sangat terbantu dikembangkan lagi biar itu jadi sesuatu yang nantinya membantu meniti karir masa depan. Ini terus pertanyaan saya Bu, untuk pengelolaan emosi ini apakah ada perbedaan Bu untuk gendernya? Kalau nanti untuk anak laki-laki dan perempuan itu apakah ada pembedanya Bu? Iya, biasanya untuk pengelolaan emosi masing-masing gender itu pasti berbeda Bu. Setelah saya berikan pemahaman terkait kelola emosi, dia akhirnya tahu bagaimana dia harus merespon setiap emosi dan Dengan tanya itu tadi ya? Kenapa Bu? Dengan tanya tadi ya? Ya, jadi dengan kalimat tanya dan roda pilihan Bu. Jadi hanya anak yang menyadari betapa pentingnya konsep jeda dan roda pilihan untuk respon emosionalnya itu. Mungkin ini bisa nanti disaringkan ke anak sambil dengan adanya pendampingan. Siap. Terima kasih Bu Anda. Iya, sama-sama, Jawabannya Ibu. memuaskan. Makasih atas waktunya Bu Andan dan teman-teman. Saya terima kasih sudah diajak untuk bisa saling sharing, bisa saling berbagi praktik Bu Andan, ilmu Bu Andan. Semoga nanti bisa menular pada kami-kami yang tidak sempat ikut pasca. Dan saya berharap kami dari para guru maupun dari para BK, ilmu yang Bu Andan terima ini nanti benar-benar kita bisa menerapkan, bisa kita mengadakan penelitian untuk anak-anak, terutama bakat anak-anak, kemampuan anak, emosi anak, sehingga kita tidak perlu lagi mungkin harus mengundang pakar atau misalnya konselor ya. Kita minimal walaupun tidak 100% kita sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan apa yang bisa menjadi harapan kita semua, bisa mengetahui bagaimana anak-anak kita sehingga kita bisa mengarahkan anak-anak itu sesuai dengan bakat minatnya. Itu aja, saya salut Bu Andan, terima kasih luar biasa. Terima kasih Bu Andan, tadi paparannya luar biasa sekali. Akhirnya kami juga bisa melihat, kebetulan saya mau ngampu anak di kelas 10 gitu. Kayaknya materi tadi sangat penting sekali, yaitu di pengelolaan emosi. Dan saya tadi baru juga akhirnya tahu bahwa emosi itu ternyata setiap anak setiap harinya itu akhirnya bisa dikelola gitu Bu. Dari apa bisa tadi dilihat gitu. Di jurnal emosi 24 jam. 24 jam bisa dikelola. Jadi itu akan nanti meminimalkan gitu untuk anak-anak tiba-tiba kan sekarang moodnya nggak jelas gitu kalau kita mengajar. Dan semoga saya bisa mengaplikasikan ilmunya ini kepada anak aku saya dengan harapan kedepannya emosi anak lebih terkelola gitu, juga akan mendukung ketika kita mengadakan pembelajaran di kelas lebih kondusif. Betul. Terima kasih Bu Andan. Sama-sama Bu Ita. Terima kasih Bu Andan atas kesempatan yang diberikan, khususnya saya sendiri sebagai salah seorang pengajar. Terima kasih atas berbagi praktek baik, kenali potensi dan kelola emosi, di mana nanti dari aplikasi Aku Pintar, jurnal emosi tadi, tentang ekspresi itu bisa kami terapkan di kelas. Untuk Aku Pintarnya bermanfaat bagi saya untuk mengetahui gaya belajarnya siswa yang saya ampu. Untuk kantong ekspresinya bisa saya gunakan di tengah-tengah kita mengajar sebagai ice breaking untuk anak. Emosimu saat ini seperti apa? Kemudian untuk jurnal emosinya yang kelola emosi 24 jam nanti biar anak itu bisa berlatih. Ayo kita kontrol emosi menurut situasi dan kondisi yang ada. Semoga materi ini bisa saya terapkan di kelas dan bermanfaat untuk saya maupun siswa yang saya ajar. Terima kasih Bu Andan. Sama-sama Bu Nunung. Untuk
materi ini sangat bagus sekali untuk kita sebagai pengajar ya Bu. Kita juga akan menerapkan agar terlihat hasilnya nyata. Jadi kita tuh pengajar merasa puas, oh anak didik saya ternyata bakatnya ini, untuk menggali bakatnya. Dengan aplikasi Pintar tadi kita akan lebih mengetahui bakatnya. Terima kasih akan saya coba terapkan di kelas saya yang notabene anak didik saya kelas 12 yang akan terjun ke masyarakat, menentukan arah kemana hidup saya nanti setelah lulus dari SMK ini. Dengan bakat itu mungkin bisa jadi pekerjaannya, bakatnya pekerja hobinya kan bisa jadi pekerjaannya Ibu ya. Begitu kan anak-anak lebih merasa juga manfaatnya sekolah di SMK ini. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Saya akan coba, alhamdulillah saya dapat materi seperti ini. Terima kasih Bu Dian, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.